Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam channel Sibukan Ilmu. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas beberapa pengertian dari gaya kepemimpinan. Kita lanjut part 2. Sebelum kita memulai latihan soalnya, kita flashback lagi ya. Gaya kepemimpinan itu ada 7. Otoraktis atau otoraktis, ada situasional, ada demokratis, laissez-faire, birokratis, karismatik, dan otoriter. Di sini otoraktis dan otoriter itu hampir ada kemiripan, namun otoraktis itu lebih melunak pemimpin tersebut. Situasional, yaitu gaya kepemimpinan yang bergantung pada situasi. Demokratis, gaya kepemimpinan yang melibatkan anggotanya. Laissez-faire juga hampir sama dengan demokratis. Perbedaannya, laissez-faire, pemimpin lebih memberikan leluasa penuh kepada anggotanya tanpa dukungan, tanpa arahan maupun pengawasan, intinya bebas. Kemudian untuk birokratis, mengarahkan staf untuk taat kepada kebijaksanaan aturan organisasi. Karismatik, yaitu seorang pemimpin yang mempunyai jiwa emosional antara pemimpin dan bawahan, sehingga banyak bawahan tuh mendukung apa yang dipimpin oleh gaya pemimpinan tersebut karena memiliki inovasi-inovasi dan motivasi yang tinggi kepada bawahannya, serta memberikan kepercayaan penuh terhadap kemampuan seorang pemimpin tersebut. Untuk otoriter sangat jelas ya, seorang sosok penguasa yang diktator. Intinya nggak ada satupun yang boleh memberikan saran masukan. Yuk kita langsung mulai latihan soalnya ya. Ada seorang kepala ruang di bangsal anak rumah sakit T, memberikan kebebasan kepada staf anggotanya untuk melakukan perubahan di ruang tersebut. Kepala ruang hanya memberikan arahan instruksi apabila dibutuhkan dan tidak dikontrol oleh kepala ruang tersebut. Karena beliau selaku kepala ruang telah menilai staf anggotanya mampu melakukannya. Kepala ruang menilai stafnya memiliki komitmen, motivasi kerja yang tinggi. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan kepala ruangan tersebut? A. Otoraktis, B. Laissez-faire, C. Demokratis, D. Situasional, atau E. Otoriter. Kami garis bawahi kata kunci tersebut biar mudah untuk memahami menjawab soal tersebut jika dijumpai dalam waktu ujian nanti. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Demokratis. Berikut pembahasannya, bisa dipahami ya teman-teman. Ini soal yang mudah ya, bisa untuk dinalar. Sangat jelas sekali dari soal tersebut bahwa gaya pemimpinan tersebut adalah demokratis. Soal nomor 5, seorang perawat di ruang bedah telah memegang amanah menjadi kepala ruang selama 8 tahun. Selama kepemimpinannya, beliau selalu diberikan penghargaan dan dipercaya oleh bawahannya. Selama beliau memimpin, selalu memberikan inovasi yang maju dan staf anggotanya sangat mendukung inovasi-inovasi tersebut. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan kepala ruang tersebut? A. Karismatik, B. Laissez-faire, C. Demokrasi, D. Situasional, atau E. Otoriter. Jawabannya adalah A. Karismatik. Berikut pembahasannya. Di mana hubungan emosional antara pemimpin dan bawahan menginspirasi, memotivasi bawahannya. Sangat jelas dalam soal tersebut bahwa bawahannya sangat suka terhadap gaya kepemimpinan tersebut. Jadi, begitulah jika seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan, maka banyak anggota menyukai gaya kepemimpinan tersebut. Mudah ya untuk menjawab soal tersebut ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Seorang perawat yang baru diterima bekerja di rumah sakit, pada saat itu juga diperintahkan untuk langsung bekerja.
beliau mendapatkan surat perintah untuk bertugas di kamar operasi. Beliau sudah berpengalaman bekerja selama 3 tahun berdinas di ruang UGD, karena beliau memiliki keahlian dalam menjahit pasien. Akan tetapi, perawat tersebut belum memiliki sertifikat pelatihan dasar di kamar bedah. Alasan kebijakan staf HRD rumah sakit untuk memerintahkan perawat tersebut berdinas di kamar bedah karena kekurangan staf personil di kamar bedah dan banyaknya program pasien operasi setiap hari yang harus ditangani. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan HRD rumah sakit tersebut A. Karismatik, B. Laissez-faire, C. Demokrasi, D. Situasional, atau E. Otoriter? Jawaban yang paling tepat adalah D. Situasional. Berikut penjelasannya. Mudah ya insya Allah memahami soal nomor 6 ini. Kalau sudah, kita lanjut contoh soal yang terakhir dari gaya kepemimpinan. Seorang kepala ruang kamar bedah sedang memimpin jalannya rapat. Seluruh staf kepala ruang ikut menghadiri rapat tersebut di rumah sakit C. Beliau sedang memberikan in-house training serta mendemonstrasikan mengenai tata cara cuci tangan yang benar dan baik menggunakan hand scrub atau sabun. Kepala ruang tersebut berharap seluruh staf kepala ruang untuk mengikuti aturan dan prosedur yang beliau dapati setelah mengikuti workshop dengan tema pencegahan pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit. Kepala ruang tersebut berharap ilmu yang didapatkan ketika workshop untuk bisa dijadikan acuan ketetapan standar prosedur operasional di rumah sakit tersebut. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan kepala ruang kamar bedah tersebut A. Karismatik, B. Birokratis, C. Demokrasi, D. Situasional, atau E. Otoriter? Kata kuncinya ini ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Birokratis. Berikut pembahasan dan penjelasannya. Tidak terasa sudah selesai kita membahas kupas tuntas tentang gaya kepemimpinan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan pada seluruh teman-teman perawat. Kesuksesan tidak bisa diraih dengan badan yang santai kawan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن